Perkenalkan, nama saya Satria Pratama Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan penggunaan murabaha. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual barang harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabaha tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh atau kredit, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Jual beli spesifik yang diperuntukkan bagi skema pembayaran ditangguhkan biaya disebut dengan bai birhaman aji atau disingkat dengan BBA. Kendati menggunakan istilah berbeda, dalam praktiknya kedua istilah pada dasarnya mengacu pada transaksi yang sama, yaitu jual beli dalam waktu pembayaran. Dalam praktik di perbankan Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli nasabah. Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun praktik dengan pembayaran sekaligus sudah ditangguhkan beberapa lama diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang membayar secara periodik. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh kasus murabaha. Bank Syariah Amanat Umat menerima pesanan barang Sulaiman, seorang pengusaha beras di Karawang, berupa mesin penggilingan gabah merek Kubota 70 PK. Atas pesanan tersebut, Bank Syariah Amanat Umat pada tanggal 5 April membeli barang kebutuhan Sulaiman dari dealer Kubota Permai dengan data-data sebagai berikut. Nama barang mesin giling Kubota 70 PK, harga barang 120 juta, uang muka 20 juta, penyerahan gudang dealer Kubota Permai. Pembayaran dilakukan barang diterima di kantor bank, diskon 5% dari harga barang, lainnya dibayar ongkos pengiriman dari gudang dealer sampai kantor Bank Syariah Amanah Umat Karawang. Beban lainnya sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 5 April 2008, Bank Syariah Amanah Umat menyetujui permohonan Sulaiman dengan kesepakatan sebagai berikut. Nama barang mesin giling Kubota 70 PK. Harga pokok Bank Syariah Amanat Umat menyampaikan sesuai perhitungan, dan Sulaiman memahami keuntungan setara dengan 20% PA sesuai keputusan ALKO. Uang muka 19 juta rupiah. Penyerahan Bank Syariah Amanat Umat Cabang Karawang. Pembayaran diangsur secara merata selama 5 kali angsuran. Biaya administrasi 10 juta rupiah. Biaya notaris 5 juta rupiah. Denda keterlambatan 100.000 rupiah setiap hari keterlambatan. Diminta: 1. Prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut dan perhitungan yang terkait dengan transaksi tersebut. 2. Jurnal yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Amanah Umat jika Bank Syariah melakukan pengakuan keuntungan secara proporsional, antara lain tidak terbatas pada 1. Pembayaran uang muka kepada dealer. 2. Penerimaan mesin giling dari dealer dan pembayaran ongkos barang sampai kantor. 3. Penerimaan uang muka dari Sulaiman. 4. Persetujuan akad dan penyerahan barang ke Sulaiman. 5. Penerimaan fee admin dan biaya notaris. 6. Penerimaan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ketiga. 7. Penerimaan angsuran keempat yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar dan dibayar bersama-sama angsuran kelima. 8. Penerimaan pelunasan angsuran yang tertunggak dan bank memberikan potongan sebesar 50% dari margin yang belum jatuh tempo dan belum diterima. Saya Rinun Nurrahmawati akan menjelaskan mengenai ketentuan syar'i transaksi murabaha dan rukun transaksi murabaha. Yang pertama, ketentuan syar'i transaksi murabaha. Pembolehan penggunaan murabaha didasarkan pada Al-Quran
surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Salah satu hadis dari Ibnu Majah yang berbunyi dari Su'aib Ar-Rumi RA, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dan tepung untuk keperluan rumah. Ketentuan transaksi murabahah didasarkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan umum transaksi murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, pembatalan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabahah. 2. Ada rukun transaksi murabahah. Ada 3. Yang pertama transaktor, yaitu adanya pembeli atau nasabah dan penjual atau bank syariah. Yang kedua, objek murabahah, yaitu berisikan barang dan harga. Serta yang ketiga, ijab kabul, yaitu berisi pernyataan tentang pihak dari masing-masing pihak berupa ucapan maupun perbuatan. Pertama, transaktor. Dalam fikih muamalah, transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan memiliki kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila atau tidak sedang dipaksa. Terkait dengan jual beli, DSN memperbolehkan bank syariah meminta nasabah untuk membayar uang muka pada awal pemesanan. Penerapan uang muka pada dasarnya adalah untuk menguji kemampuan finansial nasabah pada saat transaksi murabahah diadakan. Beberapa bank tidak menerapkan sistem uang muka secara ketat. Beberapa bank syariah tidak menerapkan ketentuan uang muka secara ketat. Adanya uang muka juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kerugian bank akibat pembatalan nasabah membeli barang yang sudah dipesan. Sesuai dengan fatwa DSN nomor 17 tahun 2000, bank syariah diperbolehkan mengenakan denda pada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Yang ketiga, ada ijab kabul, merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad ini bersifat mengikat kedua belah pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain yang pertama, nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad. Yang kedua, identitas pihak pertama. Yang ketiga, identitas pihak kedua. Yang keempat, bentuk akad serta penjelasan akad. Yang kelima, kesepakatan-kesepakatan yang disepakati. Perkenalkan, saya Yunika Prastiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan syariah transaksi murabahah dan alur transaksi murabahah. Yang pertama, pengawasan syariah transaksi murabahah. Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Bank Indonesia tentang pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah yang berupa 1. Memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak haram. Kedua, memastikan bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Ketiga, meneliti apakah akad wakalah telah diselesaikan secara terpisah dari akad murabahah. Keempat, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dan perjanjian pembelian suatu barang atau jasa. Selanjutnya yaitu alur transaksi murabahah. Yang pertama dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah.
Pada saat itu, nasabah melakukan negosiasi harga barang, jangka waktu pembayaran, margin, dan besarnya angsuran per bulan. Kedua, bank sebagai penjual harus mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian tersebut disepakati, maka dibuat akad murabahah. Setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, selanjutnya bank melakukan pembelian kepada pemasok. Akan tetapi, untuk murabahah tanpa pesanan, bank harus menyerahkan barang tersebut kepada nasabah karena nasabah telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok pada murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut lalu diserahkan oleh pemasok kepada bank. 4. Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. 5. Setelah barang diterima, nasabah pembeli selanjutnya melakukan pembayaran kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan secara berangsur, sesuai jangka waktu yang telah Yang kedua yaitu jurnal uang muka dari Sualiman, yaitu hutang uang muka pada piutang murabahah sebesar 19 juta. 5. Yaitu jurnal penerimaan fee administrasi dan biaya notaris. Untuk penerimaan fee administrasi murabahah, jurnalnya yaitu kas atau rekening nasabah pada pendapatan fee administrasi murabahah sebesar 10 juta. Yang kedua yaitu jurnal biaya notaris, yaitu jurnalnya kas atau rekening nasabah pada rekening notaris sebesar. Saya akan menjelaskan mengenai cakupan standar akuntansi murabahah. Menurut Tapsi tahun 2013, untuk transaksi murabahah yang menggunakan metode anuitas wajib menggunakan PSAK 50 tentang instrumen keuangan, yaitu pengakuan. Lalu PSAK 55 tentang instrumen keuangan, yaitu penyajian. Dan PSAK 60 tentang instrumen keuangan, yaitu tentang pengungkapan, dan PSAK lain yang relevan. Hal ini dikarenakan metode anuitas didasarkan pada asumsi pembiayaan, teknis perhitungan dan penjualan transaksi murabahah. Yang pertama yaitu perhitungan penentuan margin murabahah. Dalam perbankan biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas. Hal ini dikarenakan makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Dalam ekonomi syariah, pembulian konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya didasarkan pada dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak dapat diubah dikarenakan keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Lalu yang selanjutnya ada perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Angsuran per bulan bersifat merata dan tetap sepanjang masa pelunasan. Itu untuk perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Itu angsuran per bulan sama dengan total piutang dikurangi uang muka dibagi jumlah bulan pelunasan. Perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo. Saat tanggal jatuh tempo, bank syariah akan mengakui adanya perhitungan margin. Bila bank menggunakan pendekatan proporsional, maka margin setiap bulan adalah sama. Bila bank menggunakan pendekatan tabel anuitas, maka margin pada bulan pertama akan lebih besar dibanding bulan kedua dan seterusnya. Adapun keuntungan perhitungan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perhitungan presentasi keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan. Yang kedua
perhitungan presentasi keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang bersih. Rumusnya presentasi keuntungan sama dengan total margin dibagi total piutang bersih dikali 100%. Contohnya total margin yaitu 18 juta dibagi total piutang bersihnya 108 juta kali 100% dan hasilnya 16,66. Saya, Putri Farah, akan menjelaskan mengenai penjurnalan pada akuntansi transaksi murabaha. Yang pertama yaitu saat negosiasi. Saat negosiasi, Bank Syariah tidak melakukan jurnal, mengingat negosiasi belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan Bank Syariah. Selanjutnya, saat pengakuan uang muka. Saat pengakuan uang muka, alternatif yang digunakan yaitu dengan mendebit langsung rekening nasabah sebesar uang muka yang telah disepakati. Jurnalnya yaitu debit rekening nasabah kredit uang muka, saldonya sebesar uang muka yang telah disepakati. Selanjutnya, saat pembelian barang pesanan, ada dua alternatif yang digunakan, yaitu yang pertama, saat membeli barang pesanan secara tunai kepada pemasok. Jurnalnya yaitu debit persediaan aset murabaha, kredit kas atau rekening pemasok. Alternatif yang kedua yaitu saat pembelian barang secara kredit kepada pemasok. Jurnalnya yaitu debit persediaan aset murabaha, kredit utang pada pemasok. Lalu jurnal saat pelunasan utang pada pemasok yaitu debit utang pada pemasok, kredit kas atau rekening pemasok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal apabila akad murabaha tidak jadi disepakati. Ini terjadi karena nasabah membatalkan pembeliannya dan meminta kembali uang muka yang telah didebit oleh Bank Syariah. Kemudian Bank Syariah memotong uang muka untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Bank Syariah. Jurnalnya yaitu debit uang muka sejumlah uang muka yang telah disepakati di awal, kreditnya pendapatan operasional yang didapat oleh Bank Syariah dengan memotong uang muka tersebut, dan kas atau rekening nasabah sebesar sisa dari uang muka yang telah dipotong oleh Bank Syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan apabila akad murabaha disepakati. Dalam jurnalnya ada 3 transaksi yang perlu dicatat. Yang pertama yaitu catatan saat penjualan murabaha. Jurnalnya yaitu debit piutang murabaha, kredit persediaan aset murabaha, kredit margin yang ditangguhkan. Margin yang ditangguhkan disajikan di neraca sebagai pengurang piutang murabaha. Transaksi yang kedua yaitu pencatatan urbun sebagai bagian pelunasan piutang murabaha. Jurnalnya yaitu debit uang muka, kredit piutang murabaha. Transaksi yang ketiga yaitu pencatatan biaya-biaya yang ditangguhkan nasabah. Jurnalnya debit rekening nasabah, kredit pendapatan administrasi, kredit persediaan materai, kredit rekening notaris, kredit rekening perusahaan asuransi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjurnalan pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabaha. Yang pertama, pembayaran apabila yang dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo. Jurnalnya yaitu debit kas atau rekening nasabah, kredit piutang murabaha, debit margin murabaha yang ditangguhkan, kredit pendapatan margin murabaha. Yang kedua, apabila pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo namun tanpa dikenai denda. Jurnalnya yaitu debit piutang murabaha jatuh tempo, kredit piutang murabaha, debit margin murabaha yang ditangguhkan, kredit pendapatan margin murabaha akrual. Dan jurnalnya setelah dibayar saat setelah jatuh tempo, jurnalnya yaitu debit kas atau rekening nasabah, kredit piutang murabaha jatuh tempo, debit pendapatan margin murabaha akrual, kredit pendapatan margin murabaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengungkapan transaksi murabaha. Berdasarkan PAPSI tahun 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi pembiayaan dengan skema murabaha antara lain yang pertama, rincian piutang murabaha berdasarkan jumlah, angka waktu, jenis
valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan cadangan kerugian penurunan nilai. Yang kedua, jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Yang ketiga, kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, cadangan kerugian penurunan nilai, penghapusan dan penanganan piutang murabahah yang bermasalah. Yang keempat, besarnya piutang murabahah baik yang dibebani sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. Selanjutnya, saya akan menjawab penjurnalan ketika penerimaan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ketiga. Jurnalnya yang pertama yaitu debit kas kredit piutang murabahah dengan jumlah saldo 24 juta. Yang kedua yaitu debit margin murabahah yang ditangguhkan, kredit pendapatan margin murabahah dengan saldo 4 juta. Juga selanjutnya yaitu ketika penerimaan angsuran keempat yang telah jatuh tempo tapi belum dibayar dan dibayar bersama-sama dengan angsuran kelima. Jurnalnya yang pertama yaitu tunggakan angsuran keempat saat jatuh tempo tetapi belum dibayar. Jurnalnya yaitu debit piutang murabahah jatuh tempo, kredit piutang murabahah dengan saldo 24 juta. Jurnal yang kedua yaitu ketika penerimaan denda, yaitu debitnya kas atau rekening nasabah, kreditnya rekening dana kebajikan dengan saldo 3 juta. 3 juta didapat dari 30 dikali 100 ribu. Jurnal selanjutnya yaitu ketika penerimaan pelunasan angsuran yang tertunggak di bank memberikan potongan sebesar 50% dari margin yang belum jatuh tempo dan belum diterima. Jurnalnya yang pertama saat pembayaran angsuran keempat yaitu debit kas piutang, kredit piutang murabahah dengan saldo 24 juta. Jurnal yang kedua yaitu saat pembayaran angsuran kelima. Jurnalnya yaitu debit kas kredit piutang murabahah dengan saldo 24 juta. Yang debit lagi margin murabahah ditangguhkan, kredit pendapatan margin murabahah dengan saldo 4 juta. Debit lagi beban potongan dan kreditnya kas atau rekening nasabah dengan saldo 2 juta.